Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 5 tema 2. Kita akan membahas mengenai organ-organ pernapasan manusia. Kita bisa lihat ini adalah contoh dari alat pernapasan manusia. Prosesnya kita bisa lihat ya, mulai dari hidung, lalu ke faring, laring, trakea, velus, bronkus, bronchiolus, paru-paru kanan, diafragma, paru-paru kiri. Ya, kita akan bahas satu persatu. Baiklah, bernafas adalah kegiatan menghirup oksigen ke dalam tubuh dan membuang karbon dioksida dari dalam tubuh. Kegiatan bernafas membutuhkan kekuatan otot. Otot pernapasan utama adalah diafragma. Diafragma terdapat di dalam tubuh bagian bawah rongga dada, dan diafragma berbentuk seperti kubah. Nah, ini yang kita bisa lihat ya, bentuknya seperti kubah. Lanjutkan. Dan manusia bernapas untuk memasukkan udara ke dalam tubuh. Udara harus mengandung oksigen. Oksigen dibutuhkan untuk mendapatkan energi dari makanan. Energi itu terdapat dari makanan ya. Energi itu menggerakkan semua proses kehidupan yang sangat penting bagi tubuh. Organ pernapasan manusia yang utama terdiri dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronchiolus, dan paru-paru atau alveolus. Nah, kita mulai dari pernapasan pertama, yaitu hidung. Nah, bisa kita lihat ini adalah rongga hidung ya. Oke, dan udara akan masuk melalui lubang hidung. Nah, itu masuk ke dalam rongga hidung. Nah, di dalam rongga hidung itu terdapat rambut-rambut pendek dan tebal yang fungsinya untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk sama udara. Setelah yang disaring, udara yang masuk dilembabkan oleh selaput hidung. Yang kedua adalah faring. Nah, ini adalah faring ya. Faring itu merupakan persimpangan antara saluran pernapasan depan dengan saluran pencernaan bagian belakang. Ya, ini adalah faring. Oke. Laring. Nah, laring berarti di bawahnya ya, di bawahnya faring adalah laring. Ini tadi adalah faring, maka di sini laring atau tegak jakun ya. Terdapat di bagian belakang faring. Oke. Laring itu terdiri dari 9 susunan tulang rawan yang berbentuk kotak. Ya, ini dia. Oke, berarti letaknya di belakangnya ya, belakangnya faring tadi. Oke, kita lanjutkan. Trakea. Ya, ini adalah trakea ya. Jadi di bawahnya tekak satu jakun tadi itu ada trakea. Pada trakea terdapat jaringan yang disebut silia yang akan bergerak mendorong keluarnya debu-debu dan bakteri yang masuk. Nah, jadi fungsinya untuk mengeluarkan debu-debu bakteri yang masuk ya. Kita lanjutkan dengan bronkus dan bronchiolus. Ini adalah bronkusnya dan di sini bronchiolus. Bronkus pencabangan dari trakea tadi ya. Jadi terdiri atas bronkus kiri dan bronkus kanan. Itu juga bronchiolus ya, ada bronchiolus kiri dan kanan. Ya, jadi pencabangan dari bronkus adalah bronchiolus. Oke. Alveolus. Nah, adalah alveolus terdapat dalam paru-paru, merupakan tempat terjadinya pertukaran udara terjadi pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Alveolus dikelilingi oleh kapiler-kapiler darah, ini ya, kapiler darah, dan berbentuk seperti buah anggur. Ya, tuh lihat ya, seperti buah anggur ya ini ya. Seperti buah anggur yang dikelilingi oleh kapiler darah ini, warna merah. Jadi si alveolus ini bentuknya seperti buah anggur.
Baiklah, kita menuju ke proses pernapasan. Udara masuk ke tubuh melalui lubang hidung, lalu masuk ke batang tenggorokan. Batang tenggorokan adalah sebuah pipa, mulai dari belakang hidung dan mulut lalu turun ke paru-paru. Dari batang tenggorokan udara masuk ke dalam paru-paru. Di dalam paru-paru oksigen terserap ke dalam pembuluh darah halus. Sebaliknya gas karbon dioksida dari pembuluh darah selanjutnya ke dalam paru-paru, selanjutnya dibuang saat kita menghembuskan nafas. Oke, terjadi pertukaran. Kapan terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida? Pada paru-paru, tepatnya pada bagian alveolus, dapat pertukaran antara oksigen O2 atau oksigen dengan karbon dioksida atau CO2. Proses pertukarannya disebut difusi, yaitu perpindahan zat terlarut O2 atau CO2 dari daerah yang memiliki konsentrasi tekanan tinggi ke daerah yang memiliki konsentrasi tekanan yang rendah. Pertukaran oksigennya dengan karbon dioksida. Oke, kita lihat penapasan, prosesnya penapasan dari manusia pada manusia. Jadi ketika bernapas ada dua mekanisme, yaitu menghirup udara inspirasi atau inhalasi dan menghembuskan udara ekspirasi atau ekshalasi. Jadi pada saat melakukan mekanisme penapasan terjadi kerjasama antara otot dada, tulang rusuk, otot perut, dan diafragma. Nah, tadi kita sudah membahas diafragma adalah otot yang terdapat di antara rongga dada dan rongga perut di sini di tengah-tengahnya. Oke, inspirasi ekspirasi. Tadi inspirasi kan menarik nafas ya. Jadi pada inspirasi diafragma dan otot dada berkontraksi, volume rongga dadanya membesar. Coba kalian bisa contohkan ya. Jadi kalau kalian bernapas dadanya membesar, paru-parunya menggembung dan udaranya masuk ke paru-paru. Tapi pada saat ekspirasi atau membuang nafas, diafragma dan otot dadanya berelaksasi. Volume rongga dada kembali normal, paru-paru juga kembali normal dan udara keluar dari paru-paru. Jadi satu kali penapasan terdiri atas satu kali inspirasi dan satu kali ekspirasi. Jadi pada saatnya menarik nafas dan mengeluarkan nafas. Oke, fungsi organ pernapasan pada manusia: membantu kita bernafas, membuang karbon dioksida dari tubuh, membantu kita berbicara dan membawa sesuatu, mengalirkan udara sesuai tubuh dan membawanya sesuai kondisi tubuh, melindungi saluran udara dari zat bahaya dan iritasi. Ya. Nah, kemudian ada juga gangguan pada sistem pernapasan manusia. Ada emfisema, kalian bisa baca ya, asma, kanker paru-paru. Nah, ini adalah gangguan-gangguan dari sistem pernapasan manusia. Kita bisa lihat lagi, ada lagi gangguan yang berikutnya, tuberkulosis, TBC, ada bronkitis dan influenza. Ini adalah semua yang berkaitan dengan organ pernafasan manusia. Oke. Ya, sekarang cara menjaga organ pernapasan pada manusia, yaitu kita harus menghindari polutan yang dapat merusak udara. Kenakan masker, dari merokok, konsumsi asupan makanan sehat, minum air putih, olahraga, dan mencegah infeksi dengan cuci tangan sesering mungkin. Wah, ini seperti yang sekarang kita lakukan ya. Baiklah anak-anak, setelah kalian memahami penjelasan ibu tadi, sekarang tugas Ananda adalah sebagai berikut. Silakan kalian kerjakan tugas berikut ini dengan baik ya. Selamat mengerjakan. Nah, jumpa lagi pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe ya.